Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Nisrina Nabila Husniah, Nisa Dinasari, Nur Ismi Oktavia, Novan Ardiansyah, Novendania, Noviana Puspita, dan Novita Eka akan membahas tentang pembaharuan pendidikan. Apa itu pembaharuan pendidikan? Inovasi ialah permasalahan atau pengenalan hal-hal yang baru. Inovasi pendidikan atau pembaharuan pendidikan adalah usaha mengadakan perubahan yang bersifat kualitatif berbeda dari hal yang ada sebelumnya, serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan dengan tujuan untuk memperoleh hal atau sesuatu yang lebih baik dalam bidang pendidikan. Apa saja contoh pembaharuan pendidikan? Yang pertama ialah pembinaan personalia. Contohnya, peningkatan mutu guru, aturan tata tertib, dan sistem kenaikan pangkat. Yang kedua adalah banyaknya personil dan wilayah kerja. Contohnya, rasio guru pada suatu sekolah. Yang ketiga adalah fasilitas fisik, misalnya tempat duduk, perlengkapan laboratorium, dan penggunaan CCTV. Yang keempat ialah penggunaan waktu. Contohnya pengaturan waktu belajar yang dulu catur bulan dan sekarang diubah menjadi sistem semester. Yang kelima adalah perumusan tujuan, yaitu perubahan tujuan tiap sekolah dan perubahan tujuan pendidikan nasional. Yang keenam yaitu prosedur. Contohnya penggunaan kurikulum baru, cara membuat persiapan mengajar, dan pengajaran individual. Yang ketujuh adalah peran yang diperlukan. Contohnya peran guru sebagai pemakai media, sehingga diperlukan keterampilan menggunakan berbagai media. Yang kedelapan adalah wawasan dan perasaan. Contohnya, wawasan pendidikan seumur hidup dan keterampilan proses. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Nisa Dinasari, nomor absen 35. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik pembaruan. Karakteristik pembaruan ada keuntungan relatif, kecocokan, kompleksitas, kemudahan untuk dicoba, dan kemudahan untuk diamati. Keuntungan relatif atau relative advantage yaitu suatu pembaharuan yang mana memiliki kelebihan daripada sebelumnya. Sedangkan kecocokan yaitu suatu pembaharuan yang memiliki taraf kesesuaian dengan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat, pengalaman masa lampau, dan kebutuhan penerima. Untuk yang ketiga yaitu kompleksitas atau complexity, yaitu suatu pembaharuan itu memiliki taraf kesukaran untuk dipahami dan digunakan oleh penerima. Selanjutnya ada kemudahan untuk dicoba atau trialability, yaitu suatu pembaharuan yang memiliki taraf mudah untuk dicoba oleh penerima. Dan yang terakhir adalah kemudahan diamati atau observability, yaitu suatu pembaharuan yang memiliki taraf untuk dapat diamati langsung oleh penerima. Terima kasih. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Saya Novendania Yulistia akan melanjutkan materi mengenai masalah yang menuntut adanya inovasi pendidikan. 1. Perkembangan iptek. Perkembangan iptek tidak bisa dipungkiri. Hal ini mengakibatkan kemajuan teknologi yang mempengaruhi kehidupan bukan hanya di pendidikan tetapi juga di kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan bangsa. Yang kedua, pertambahan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk yang cukup pesat sekaligus meningkatnya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik lagi menuntut adanya beragam kebutuhan pendidikan. Yang ketiga, peningkatan keinginan masyarakat. Karena pertumbuhan masyarakat yang begitu pesat, membuat keinginan masyarakat untuk memperoleh pendidikan juga meningkat. Yang keempat, menurunnya kualitas pendidikan. Menurunnya kualitas pendidikan disebabkan karena belum mampunya mengikuti perkembangan iptek dalam pendidikan. Yang kelima, kurangnya relevansi pendidikan antara program pendidikan dan kebutuhan masyarakat yang sedang membangun. Dan yang terakhir, belum berkembangnya alat organisasi yang efektif serta belum tumbuhnya suasana subur dalam masyarakat untuk mengadakan perubahan-perubahan yang baru dalam pendidikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Novan Ardiansyah akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pembaruan pendidikan.
Yang pertama adalah visi terhadap pendidikan. Usaha dan tujuan pendidikan dilandasi oleh pandangan hidup orang tua, lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan, masyarakat, dan negara. Manusia Indonesia, warga masyarakat dan warga negara yang lengkap dan utuh harus dipersiapkan sejak anak masih kecil dengan upaya pendidikan. Tujuan pendidikan diabdikan untuk kebahagiaan individu, keselamatan masyarakat, dan kepentingan negara. Yang kedua, faktor perkembangan penduduk. Akibat dari perkembangan penduduk yang sangat cepat sulit dibayangkan. Misalnya, bagaimana penyediaan gedung sekolah. Begitu pula hal-hal yang terkait dengan itu, seperti tenaga kerja, buku-buku, fasilitas-fasilitas lain pun turut mendapat perhatian. Yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat dapat mempengaruhi perubahan kurikulum. Dan yang terakhir adalah tuntutan adanya proses pendidikan yang relevan. Permasalahan pendidikan yang kini dihadapi sangat kompleks. Adanya proses pendidikan yang relevan dengan kebutuhan dan masalah yang dihadapi sangat diperlukan, mengingat akan keterbatasan dana pendidikan. Yang selanjutnya adalah faktor pengaruh upaya pembaharuan pendidikan. Ada 5, yaitu guru, siswa, fasilitas, kurikulum, dan lingkungan. Dan selanjutnya, tujuan pembaruan pendidikan, yaitu sebagai tanggapan baru terhadap masalah pendidikan dan juga sebagai upaya mengembangkan pendekatan yang lebih efektif dan ekonomis. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya Nur Ismi Oktavia akan menjelaskan tahapan pembaruan pendidikan. Tahapan pembaruan pendidikan terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu penemuan atau invention. Invention meliputi penemuan atau penciptaan tentang suatu hal yang baru. Invention biasanya merupakan adaptasi dari apa yang telah ada. Akan tetapi, pembaruan yang terjadi dalam pendidikan terkadang menggambarkan suatu hasil yang sangat berbeda dengan yang terjadi sebelumnya. Tempat terjadinya invention bisa di dalam maupun di luar sekolah. Yang kedua yaitu pengembangan atau development. Pembaruan biasanya harus mengalami suatu pengembangan sebelum ia masuk dalam dimensi skala besar. Development seringkali bergandengan dengan research dan development yang meliputi berbagai aktivitas, antara lain riset dasar seperti pencarian dan pengujian teori-teori belajar. Yang ketiga yaitu penyebaran atau diffusion. Definisi diffusion menurut Reger 1962 adalah persebaran suatu ide baru dari sumber inventasinya kepada pemakai. Yang keempat yaitu penyerapan atau adoption, merupakan penerimaan suatu inovasi oleh penerima. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noviana Puspitasari akan melanjutkan presentasi yaitu tentang jenis upaya pembaharuan pendidikan. Ada 4. Yang pertama adalah pembaharuan landasan yuridis. Yang kedua, pembaharuan kurikulum. 3. Pembaharuan struktur pendidikan. 4. Pembaharuan tenaga kependidikan. Yang pertama adalah pembaharuan landasan yuridis. Pembaharuan yang sangat mendasar karena pembaharuan landasan yuridis berhubungan dengan hal-hal yang bersifat mendasar, fundamental, dan prinsipal. Sehingga landasan yuridis mendasari semua kegiatan pelaksanaan pendidikan dan komponen penting seperti struktur pendidikan, kurikulum, pengelolaan, pengawasan, dan ketenaga kerjaan. Yang kedua adalah pembaharuan kurikulum. Ada 2 faktor pengendali yang menentukan arah pembaharuan kurikulum, yaitu mempertahankan atau mengubah. Pembaharuan kurikulum dapat dilihat dari segi orientasinya, strategi, isi atau program, dan ketenagaan. Yang ketiga adalah pembaharuan struktur pendidikan. Pembaharuan pola masa studi meliputi pembaharuan jenjang dan lama masa studi pada suatu satuan pendidikan. Contohnya, UU RI Nomor 2 Tahun 1989 telah mengubah pendidikan dasar 6 tahun menjadi 9 tahun, 6 tahun sekolah dasar, dan 3 tahun sekolah lanjut tingkat pertama. Yang keempat ada pembaharuan tenaga pendidikan.
Pengembangan sistem pendidikan nasional yang meliputi ketenagakerjaan pendidikan yang bertugas mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola, dan memberi pelayanan teknis oleh bidang pendidikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya, Novita Eka Andriana, akan melanjutkan pembahasan mengenai model inovasi pendidikan. Model inovasi pendidikan itu ada 5, yaitu 1. Top-down. Top-down innovation adalah usaha pemerintah untuk meningkatkan suatu pendidikan yang menyangkut tentang kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah mengenai pendidikan. Contohnya adalah kurikulum, standar kompetensi atau SK, dan kompetensi dasar atau KD. 2. Bottom-up. Bottom-up innovation merupakan model kebalikan dari top-down innovation. Inovasi ini timbul karena hasil, ide, pikiran, kreasi, dan inisiatif dari sekolah, guru, atau masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan dan mutu pendidikan. Yang ketiga adalah desentralisasi dan demokratisasi dalam pendidikan. Desentralisasi dan demokratisasi dalam pendidikan yaitu mencakup mengenai pembahasan struktur kelembagaan pendidikan di daerah yang memperhatikan 3 hal pokok, yaitu kewenangan, kemampuan, dan kebutuhan masing-masing daerah yang berasaskan pada demokratisasi, pemberdayaan, dan pelayanan umum di bidang pendidikan. Di samping itu, pembaruan kelembagaan pendidikan daerah perlu didasarkan pada prinsip nasional, efektivitas, realistis, dan operasional. Yang kelima adalah quantum learning. Quantum learning merupakan kiat, petunjuk, strategi, dan seluruh proses belajar yang dapat mempertajam pemahaman daya ingat serta membuat belajar sebagai suatu eksperimen. Yang kelima adalah pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antar materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari kelompok 6, ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.